Ada beberapa bagian ayat Alkitab akan kita perhatikan. Pertama, kita akan mempersiapkan bagian-bagian Alkitab kita. Satu dari Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Yesaya pasal 7 14. Kalau saudara sudah menemukannya, kita akan membaca bersama-sama. Yesaya pasal 7 ayat 14. 1, 2, iya. Tuhan itu sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kemudian kita membuka Alkitab kita lagi dari Matius. Pasal yang pertama ayat 20 sampai 23. Saya baca 20, saudara baca 21, kita bergantian sampai 23. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Yohanes pasal yang pertama. Dan kita akan membaca ayat yang ke-11. Yohanes 1 ayat 11 sama-sama 1, 2, iya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesaya menuliskan atau melayani 700 tahun kurang lebih sebelum Kristus datang ke dalam dunia. Dia melayani di era 4 raja, ada Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Lalu ia mati menurut tradisi gereja dibunuh, digergaji oleh Manasye, anak dari Raja Hizkia. Miris, tetapi itulah kisah yang sangat menyedihkan. Di dalam sepanjang kehidupan, tetapi di sisi lain, itulah kehormatan yang didapatkan oleh seorang yang bernama Yesaya. Saudara-saudara, Israel adalah satu bentuk perjanjian Allah terhadap Abraham yang diwujudkan dalam sebuah kebangsaan. Tapi apa yang mereka lakukan adalah sangat menyedihkan. Karena Israel terporak-poranda, bahkan menurun tahtakan dalam tata petik kerajaan Allah. Dan mereka menggantinya dengan kerajaan manusia. Mereka menolak Allah. Sehingga Samuel sempat marah, tetapi Tuhan berkata, bukan kau tapi aku yang ditolak. Berdirilah kerajaan Israel. Maka di dalam sepanjang sejarah kerajaan bersatu, Israel sebetulnya adalah sejarah kerajaan yang jelek berbanding banyak negara kerajaan di kolong langit ini. Hanya 3 raja bersatu, yaitu Saul, Daud, Salomo, lalu pecah 2 utara dan selatan. Hanya orang membaca Alkitab yang mengagung-agungkan bahwa hidup Israel itu hebat, luar biasa dan seterusnya. Saya pikir itu hanya orang yang bodoh, sorry saya pakai kalimat itu. Bacalah Alkitab dan terkejutlah, gak ada pantasnya. Dan akhirnya kita akan bisa menemukan betapa kita mirip dengan bangsa itu. Ya. Sehingga pada waktu kemudian pecah 2, maka yang di utara hancur di tangan Asyur. 8 generasi kerajaan masih ada kurang lebih di selatan, lalu hancur dan dibuang di Babel. Nah, disitulah Yesaya mempersiapkan bangsa itu, bahwa kamu kelak akan dibuang. Ia tidak sempat melihat, Yeremia yang sempat melihat bagaimana bangsa itu dibuang dan sempat meratap tentang kepedihan, kesedihan sehingga muncul kitab ratapan. Kalau saja kita mengerti seluruh latar belakangnya, mainframe-nya, kita tersentak, saudara. Alkitab itu sangat menyayat hati dan sangat menelanjangi diri kita. Ya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Bahwa Yehuda akan dibuang ke Babel. Tetapi Yesaya mengungkapkan janji itu. Engkau akan dibuang 70 tahun. Tapi Tuhan akan membangkitkan seorang yang diurapinya, itu Raja Kores. Nanti itu muncul di pasal 40-an. Bagaimana dia akan membawa dan mengizinkan orang Israel pulang ke tanah perjanjian. Tetapi 70 tahun bukan waktu pendek, bukan? Mereka akan dibuang 70 tahun di Babel. Bangsa pilihan Allah itu terpuruk.
Kerajaan itu lenyap dari muka bumi, utara dan selatan. Tidak ada kebanggaan pada mereka. Nanti merdeka 1948. Tambah 500 tahun sebelum Kristus kerajaan itu sudah tidak ada. Maka lengkaplah 2400 tahun sekian, kurang lebih 2500 tahun kita bulatkan Israel menjadi bangsa jajahan. Sampai sekarang Israel tidak pernah damai sepenuhnya. Keributan pertikaian selalu mewarnai hari-harinya. Tapi kesadaran untuk berteriak kepada Mesias tampak jauh dari sudut pandang mata kita. Why? Sebuah pertanyaan menarik yang bisa kita jawab sambil menunggu perjalanan sejarah yang ada. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, apa yang terjadi di sini? Bahwa Yesaya menyampaikan hukuman Tuhan tetapi sekaligus janji Tuhan. Bahwa dia akan memberi pertanda seorang raja yang akan datang yang disebut namanya itu Immanuel. Ini yang menjadi menarik. Di tengah penghukuman ada pengharapan. Dan itulah bagi Israel. Israel sebagai bangsa yang menunggu. Sebagai kerajaan yang sudah hancur baik utara maupun selatan. Israel terbuang, tertinggal, terserak di dalam hidupnya. Mereka hidup seperti orang yang tidak lagi punya harapan. Kerajaannya sudah habis, mau apa lagi? Rata-rata kerajaan dalam sejarahnya Babilonia berdiri, dihancurkan Persia, Babilonia lenyap. Persia dihancurkan Yunani, Persia lenyap. Yunani dihancurkan Roma, Roma lenyap. Dan Roma rubuh. Roma pun tidak lagi menjadi sebuah kerajaan. Semua lenyap. Sayang. Kejayaan Israel tidak pernah sejaya imperium Roma, Yunani, maupun kebesaran Persia yang luar biasa. Israel sebagai teritorial kerajaan nggak hebat-hebat amat, saudara. Tetapi tidak ada satupun kerajaan yang besar muncul di kolong langit ini kalau bukan karena Tuhan. Kelahiran, kegagahan Persia, Tuhan mengangkatnya dan Tuhan sudah berkata lewat Yesaya yang bernubuat apa yang akan terjadi, ke Babel dibuang lalu nanti akan datang kerajaan Persia itu. Nah, jadi saudara-saudara, mereka menunggu janji Allah. Bayangkanlah, bertahun-tahun merasa jaya sebagai bangsa yang luar biasa, lepas dari pembuangan di Mesir membangun kerajaannya. Dan mereka yakin mereka adalah bangsa pilihan Allah. Tapi sekarang berpuru tanpa daya, lontang lantung di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tapi hidupnya lebih baik dari mereka. Ini di manalah kebanggaan hidup sebagai anak Tuhan, bukan? Gak ada satupun kebanggaan mereka. Sebagai bangsa mereka cuma jajahan, sebagai kerajaan mereka sudah gak punya. Sebagai pribadi kerja-kerja mereka pun parah. Mereka hanya mampu bekerja sebagai kuli dan tidak bisa menjadi petani kaya. Karena sepanjang perjalanan hidup mereka hanya orang jajahan dan orang upahan. Itulah Israel. Sehingga mereka menanti, menunggu, meratap. Bilakah janji Allah akan Mesias digenapi? Itu penantian mereka. Mereka menunggu sang Mesias itu. Mereka menunggu sang juru selamat itu. Mereka menunggu Raja Shalom itu. Raja damai itu yang dijanjikan. Yang dalam pasal 9 Yesaya berkata, dialah penasehat ajaib, raja yang kekal, dan seterusnya. Yaitu Kristus itu. Itu penantian mereka. Bilakah? Di tengah keterpurukan, hancurnya identitas, kebanggaan. Harapan itu menjadi sangat besar. Lalu melihat kepongahan kerajaan di sekitarnya yang menista menghina mereka. Itu semakin menggebu-gebu. Kiranya Tuhan tolong aku. Kiranya Tuhan bela aku. Mazmur 118 menjadi sebuah ungkapan yang menjadi kata-kata yang sering mereka pakai akan apa yang kita kenal dengan nama atau dengan kata Hosana. 118 ayat 25 dikatakan, ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Hosha itu adalah satu kalimat selamat. Nah, berikanlah itu ungkapannya. Sehingga Hosana itu yang dalam Hosiana di dalam bahasa Yunani disebut spellnya itu Hosana. Karena memang akhirnya tidak ada satupun kata yang bisa mentranslate itu. Sama seperti haleluya. Itu adalah ungkapan yang sangat spesifik. Berikanlah keselamatan. Maka pada bagian-bagian tertentu orang saleh berkata, ya Mesias datanglah. Nah, itulah harapan itu. Maka kalau mereka katakan Hosana, selamatkanlah, berikanlah, Hosana, ya Mesias datanglah. Maka pada waktu Yesus diarak,
Ya lalu mereka tebarkan daun palem, mereka teriak ya, Hosana, Hosana. Mereka combine dengan bahasa ucapan Mazmur. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Selamatlah, selamatlah permohonan kami yang sudah diwujudkan. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka berkata benar tentang Yesus, tapi berlaku salah tentang dia. Karena besoknya mereka menyalibkan dia. Lagi-lagi saya bilang kalau kita mengerti semua, tragedi demi tragedi di dalam Alkitab itu syok berat kita. Apakah Yesus gagal untuk menceritakan kebenaran itu? Apakah rasul-rasul tidak berhasil? Sehingga dunia tetap saja dalam kegelapan. Kadang-kadang saya juga frustrasi dalam pelayanan. Ya. Apa kurangnya kira-kira saya ngomong masih kurang ngerti ya gitu. Tetapi memang pada akhirnya kalau mau jujur saudara, itulah perjalanan kita. Karena urusan bertuhan adalah urusan yang sangat personal. Saya dan Tuhan, engkau dan Tuhan. 1000 kali aku berkata-kata, jika Tuhan tidak menaruh itu dalam hatimu, maka kata-kataku tidak akan pernah berguna. Untuk merubah seseorang, karena memang tidak pernah bisa. Tetapi ketika kata-kata yang merubah, ingat, maka Tuhanlah yang sudah bekerja di sana. Aku hanya dipakainya, dan yang mendengar diberkatinya. Tidak lebih, tidak kurang. Oleh karena itu bagaimana kita berkompetisi dalam hidup kita, supaya tragedi yang terjadi pada Israel ini tidak terjadi. Maka mereka berteriak, ya Tuhan berilah keselamatan. Ya Mesias datanglah segera. Ingat ya, kalau kita sudah miskin hidup kita, dihina orang habis-habisan, kita dimaki, ada barang hilang kita yang dituduh, ada orang jahat kita yang dibilang masalah dan seterusnya. Rasanya sakit ya. Lalu kita seorang anak muda bayangkan, mama kita dihina, papa kita dihina, keluarga kita dihina. Yang ada di batin kita apa? Cuma ingin jadi orang sukses. Seorang pengusaha besar ketika sharing dia bilang apa? Saya ingin menjadi orang kaya raya sejak kami hidup dalam kemiskinan. Mama saya kerja cuci pakaian. Mama saya berusaha jujur. Tapi ada hilang pasti dimarahi oleh majikan dan dia yang dituduh menghilangkan barang itu. Dia dendam betul sama orang kaya. Akhirnya sekarang dia jadi kaya raya. Ya. Bagi saya selalu bilang yang penting kalau kita sudah kaya raya ya kita ingat orang yang miskin dulu. Karena dulu toh kita pernah miskin ya. Ayo kita tolong mereka. So mereka juga jangan terpuruk lalu ngeliat kita lalu marah. Aku akan jadi orang kaya karena kita yang bikin marah. Ya buat apa lagi hidup kita kalau gitu. Dulu kita mau jadi kaya karena jengkel ngeliat orang kaya, kita miskin. Sekarang kita sudah kaya, kita lupa. Tidakkah orang-orang berdosa banyak sekali dalam hidupnya terpuruk. Minta Tuhan tebus dia. Sesudah ditebus, ia lupa diri. Bahkan pelayanan pun menjadi keuntungan baginya. Sayangnya, cita-cita itu rontok. Maka itulah cita-cita Israel. Ya Mesias datanglah. Datang disalibkan. Nah oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih. Israel sebagai bangsa menunggu dengan semangat yang begitu kuat. Menantikan sebuah pembelaan akan harga diri mereka. Sebagai bangsa pilihan Tuhan itu. Oleh karena itu sebagai bangsa yang sudah terserak, terpuruk, tidak berdaya. Mereka menunggu kedatangan Mesias itu. Segeralah. Segeralah. Simeon. Hana menjadi gambaran. Orang-orang saleh yang menanti kedatangan Tuhan. Waktu mereka lihat di bait Allah, Yesus dibawa oleh Maria. Lalu mereka berkata dalam bahasa yang bebas, kalau sekarang sudah kulihat dia, menutup mata pun aku lega. Waduh, saya rasa tidak ada ternyata yang lebih indah dari hidup ini, kecuali mengenal Mesias, bukan? Kalau sudah kenal dia, mati pun itu menjadi kerinduan kita. Orang saleh itu punya kerinduan yang begitu peka. Nah karena itu saudara-saudara, sebagai bangsa yang menanti, menunggu, pantas. Mereka betul-betul menaruh harap yang kuat supaya segera Allah berpihak pada mereka. Dan Yesus datang. Tapi Israel berlaku terbalik. Mereka bangsa yang menunggu tapi mereka bangsa yang menolak. Mereka bangsa yang menanti tapi mereka bangsa yang bebal dan tidak mau peduli. Allah menggenapi janjinya. Dengan mengirimkan Kristus Yesus yang sukarela datang ke dalam dunia. Maka dia melepas sang anak. Yang dalam relanya mau menyatakan cinta kasih. Raja Shalom itu.
Maria menjadi alat yang dipakai. 700 tahun lebih lalu genaplah kalimat itu. Yesaya menyebutnya sebagai perempuan muda belum menikah akan melahirkan seorang anak. Itu istilah yang dipakai dalam bahasa Ibrani alma. Perempuan muda belum menikah. Sebetulnya kalimat itu bikin orang pusing juga. Kira-kira Yesaya ini salah ngomong atau apa. Masa perempuan muda belum menikah punya anak? Kalau sampai itu terjadi kan itu jadi pelacuran. Dan kemudian Matius menulis dengan lebih tegas. Menerjemahkan apa yang diucapkan Yesaya dengan the virgin. Anak, darah itu akan mengandung. Bas lebih keras lagi. Maka masuklah nabi dan kemudian rasul itu mengatakan kebenaran yang luar biasa itu. Maria lah orangnya. Maria bukan putri raja. Maria bukan orang hebat. Maria hanya wanita biasa-biasa kebanyakan. Datang dari kelas bawah. Pacarnya pun bukan pacar harapan. Karena hanya tukang kayu. Apa yang mau diharapkan dari dia? Tetapi kesanalah berita itu datang. Maria. Oleh karena itu saudara-saudara, janji yang begitu luar biasa. Kata Immanuel yang sudah diteriakkan oleh Yesaya. Menjadi Immanuel yang digenapi di dalam Maria. Yesaya kepada Maria. 700 tahun lebih. Ya, kurang lebih 700 tahun. Yesaya mengucap, Maria menerima penggenapannya. Immanuel. Nah, Immanuel artinya Allah berserta dengan kita. Itu bukan sekedar kata. Tetapi pemaknaan yang mendalam bahwa Allah menyertai aku di dalam segenap hidupku. Maka Allah menyertaiku. Itu bukan sekedar bisa jadi nama buku, nama toko yang memang sering kita bagi. Bagus juga ya. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Tapi kelakuan kita Immanuel enggak. Jangan-jangan orang bilang, mana uelnya katanya. Ya, itu Elohim menyertai, imanen Elohim. Jadi Allah yang dekat dengan aku menyertai aku begitu bersama dengan aku. Sehingga Immanuel ketika digenapi maka Allah telah menyatakan dirinya ada bersama dengan Israel. Jadi bedakan ya, kalau kerajaan Israel itu utara, kerajaan selatan setelah pecah Yehuda. Tapi Israel sebagai bangsa itu satu. Ya, istilah Israel menunjuk satu. Tapi kalau saudara baca di raja-raja ntar kerajaan di Israel, rajanya si ini, di Yehuda sini, itu karena pecah dua. Jadi ada selalu dua raja di Yehuda maupun di Israel. Nah, kita kembali sebagai bangsa yang mendapat penggenapan Immanuel, berapa luar biasanya itu. Tuhan mengenapi janjinya. Ia tidak pernah berdusta. Ia mewujudkan apa yang dikatakannya. Dan dia tidak menunda. Tepat pada waktu menurut ketetapannya, ia melakukannya. Israel seharusnya berbahagia. Yang ditunggu kini tiba. Yang dijanjikan sudah menjadi kenyataan. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Maka penggenapan janji Allah itu, Kristus datang. Tapi miris manusia menolaknya. Yohanes 1 berkata, dia datang kepada milik kepunyaannya. Tetapi milik kepunyaannya mengabaikan dia. Pasal 1 ayat 1-3 sangat jelas. Pada mulanya adalah firman, firman bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, tanpa firman tidak ada yang jadi. Dia adalah pencipta itu. Maka firman itu datang ke dalam dunia. Kepada umat kepunyaan yang diciptakannya. Tapi umat kepunyaannya menolaknya. Ironi. Miris. Dan itulah keagamaan saudaraku yang kekasih. Oleh karena itu ada sebuah kesedihan yang luar biasa yang kita rasakan. Karena penolakan yang sudah dilakukan oleh Israel yang menunggu itu. Manusia berdosa yang ingin dibelanya justru menolaknya. Dan kelak mereka berteriak salibkan dia, salibkan dia. Miris ya. Karena Yesus umur kurang lebih 33 tahun secara angka 33,5 tahun kurang lebih angka umur dalam dia hidup. Nah kalau dia lahir 33 tahun lalu, kalau yang terakhir itu ada umur 50 berarti waktu dia lahir kan kurang lebih umur 20 begitu ya. Jadi ada orang yang sejaman sama dia. Yang lebih tua yang tahu dia lahir dan seterusnya dan ikut menolaknya.
Miris. Maka saudara-saudara yang kekasih, mereka berteriak. Oleh karena itu kalau kita melihat rentetan Natal itu, terkejutlah kita. Dia lahir. Siapa yang menerimanya? Gak ada. Semua pintu mendadak tertutup, tidak ada orang bilang, oh siapa itu Mesias kemari. Semua orang penginapan disuruh keluar. Ini untuk Mesias. Enggak ada saudaraku. Semua pintu tertutup. Tidak ada tempat, tidak ada tempat, tidak ada tempat. Cerita Natal selalu kita bilang pintu tertutup, ada yang bikin versi agak indah, sorry ya, nggak ada tempat. Itu dengan pendekatan humanisnya. Ada yang bikin dengan sadistis, pergi kau tidak ada tempat, macam-macam lah ekspresinya. Cuma apapun bentuk drama itu sama dengan penontonnya. Itu saja masalahnya. Ya. Di sana kita nonton ditolak Yesusnya, kita juga nolak, sama aja lah itu. Tertutup pintu untuknya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Miris. Lahir yang punya dunia, enggak punya tempat. Perhatikan, yang punya dunia enggak punya tempat. Sehingga akhirnya ruang bagi dia hanyalah ruang yang seringkali kita gambarkan kandang domba, tetapi sebetulnya lebih menyerupai semacam gudang dalam istilah kita, di gua-gua di mana barang-barang rongsokan dibuang. Nah di sana di barang rongsokan itu ada palungan yang tidak dipakai oleh domba, bukan gembala. Gembala tidak pernah pakai palungan, itu makannya domba itu. Mungkin palungannya udah busuk, udah bocor, udah bolong, sehingga kalau taruh makanan habis. Jadi domba sudah tidak butuh. Di situ Yesus ada. Maaf ya, bukan manusia yang nggak butuh palungan itu. Domba tidak butuh, tapi disitulah dia. Saya harap ya kita satu waktu paling tidak duduk dia merenung kita. Saya selalu tidak akan pernah lagi mau menyayangkan diri saya. Dan saya paling jengkel kalau orang melayani lambat-lambat. Saya juga jadi crowded sendirian. Stres sendirian. Saya nggak bisa paksa orang, saya tahu itu. Tapi gimana ya mengerjakan itu terus? Karena saya merasakan luar biasa apa yang sebetulnya Tuhan sudah lakukan pada kita. Oleh karena itu dalam perlombaan kehidupan yang tidak sederhana, ketika kita mendapatkan segala kasih karunia-Nya, mari kita berbuat lebih banyak lagi supaya kita tidak menolaknya. Tetapi Yesus lahir, Israel menolaknya. Enggak ada satupun rakyat membuka pintu. Itu rakyat. Kita bilang lah ini rakyat kurang ajar begitu ya. Masa raja datang gak ada yang ngasih tempat. Rakyat memang dasar manusia tidak belajar. Rakyat bodoh, terserahlah label apa mau kita taruh. Tapi dengarkan kalimatku, imam pun berlaku sama. Orang Majus datang singgah di Yerusalem. Lalu bertanya di mana Yesus Raja Yahudi yang lahir itu. Apa kata imam itu? Mereka buka Alkitab. Ahli-ahli Taurat kumpul. Dan mereka temukan ayatnya. Mika 5:1. Di Betlehem. Lalu mereka menyuruh Yesus pergi ke Majus pergi Betlehem. Majus orang kafir. Jalan dari Persia. Ya, kalau melihat historinya. Raja Persia yang berbaik hati mengizinkan Israel pulang. Paling tidak mungkin pada waktu lampau itu secara histori ada rentetan kisah cerita yang tersisa di sana. Mungkin saja ada orang Israel yang sudah menikah, orang Persia yang tidak pulang lagi. Atau apapun, tapi satu yang pasti, Roh Kudus membawa mereka. Sehingga kalau kita ngelihat dalam gerak Allah, sejarah pun kalau kita baca, indah sekali. Enggak mendadak gedebuk prak begitu itu. Ada persentuhan sejarahnya. Nah oleh karena itu saudara-saudara, yang datang itu dari Persia, bukan orang Babel, ya orang Persia. Nah kemudian mereka datang, kafir, ya paling tidak bukan Israel. Nanya di mana Yesus? Iya. Yang kasih tahu siapa? Imam. Lalu mereka pergi. Padahal Majus sebagai orang bijaksana pintar sampai diterima Herodes, artinya klasifikasinya tinggi. Ini orang yang bisa dipercaya. Maka raja buang waktu untuk itu. Lalu mereka pergi.
Imamnya di mana? Tetap di istana. Imam pergi? Tidak. Imam tidak berniat menyambut sang raja. Imam, ahli Taurat. Jadi jangan pikir kalau jadi pendeta jadi lebih baik. Jangan pikir kalau kita pelayanan kita lebih baik. Tidak. Kita memang harus berkejar, mengejar bagaimana hidup dan lebih baik lagi. Ya. Itu yang mestinya kita lakukan dalam hidup kita. Kita jangan kalah berkompetisi dengan dunia ini. Mestinya kita melakukan yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan, itu bukan. Imam menolaknya. Wah, jadi rakyat menolak? Iya. Imam menolak? Iya. Lalu siapa lagi? Raja Herodes yang lebih gila. Yang bergelar raja orang Yahudi yang sejati itu. Yang diberi gelarnya oleh Roma. Apa yang dikatakannya? Kalian pergi nanti kalau sudah ketemu kasih tahu aku. Aku mau datang menyembahnya. Padahal dia mau datang menyembelihnya. Raja Herodes. Gelar raja orang Yahudi. Sehingga bagi saya waktu Roma kasih dia gelar raja orang Yahudi. Karena memang Herodes itu terkenal jago perang. Dan berjasa terhadap Roma. Maka istilah yang memang secara politis diberi raja orang Yahudi. Mengingatkan kita Yesus lahir disebut raja orang Yahudi. Dan dia yang merepresentasikan raja orang Yahudi menolak Mesiasnya Yahudi itu. Edan ya. Jadi kalau kita bermain ya saudara ngerti historicalnya. Lalu fakta-fakta yang terjadi kaget. Rakyat menolak, yes. Imam menolak, yes. Raja menolak, yes. Siapa yang gak menolak? Enggak ada. Seluruh strata, seluruh lapisan, seluruh kekuatan menolak Yesus. Maka saudara-saudara, Herodes bahkan membuat Maria dan Yusuf harus mengasingkan diri, melarikan diri, bagaikan buronan. Dan mereka harus pergi ke Mesir. 3 tahun. Sampai kemudian genap apa yang pernah kita ingat dulu ya. Dari Mesir anakku kupanggil. Dari Mesir bangsa Israel keluar dari perbudakan. Kembali ke tanah perjanjian. Dari Mesir Yesus kembali ya untuk membawa perdamaian di tanah perjanjian. PLBB, historinya luar biasa. Kalau kita cepat membuat sebuah mapping, kaget-kaget. Dari sini ke sini ke sini, loh. Kita kan tercengang-cengang saudara. Ya. Sehingga membaca itu menjadi sangat nikmat. Mengerti itu menjadi sangat nikmat. Bagi saya itulah anugerah yang indah dalam hidup melayani dia. Kalau dia memberi kita pencerahan untuk bisa mengerti apa yang menjadi ketetapan kehendaknya itu. Oleh karena itu penolakan keras dari segala arah dan strata sosial. Itulah Natal. Natal tidak seindah yang selalu kita lakukan, bukan? Jauh. Silakan saja kita pasang lampu lilin, pasang balon, pohon terang, silakan. Enggak ada yang salah dengan semua aksesoris itu. Yang jadi masalah adalah sikap kita. Kalau kita tidak terikat kepada dia. Sehingga momentum ini menyemangati kita untuk melayani dia. Lebih dan lebih lagi. Ditunggu tapi ditolak. Itulah gambaran Israel yang menolak Kristus sebagai Mesias yang diurapi. Mesias sama dengan Kristus yang diurapi. Karena tidak sesuai dengan kriteria mereka. Why? Kemudian kita kalau melihat. Mereka menaruh harap. Ya Mesias datanglah, Hosana. Harapannya apa? Sangat militeristik. Mereka hanya memimpikan pembebasan dari perbudakan. Mereka tidak mau menjadi bangsa terpuruk. Mereka rindu seorang seperti Daud, bapa leluhur mereka muncul kembali. Maka muncullah Kristus anak Daud tapi tidak seperti bapaknya. Mengangkat senjata dan berperang. Anak Daud yang satu ini lain. Sarungkan pedangmu. Waduh, beda banget. Kasihi musuhmu. Waduh. Doakan mereka. Bagaimana mau merdeka? Orang-orang zelot paling jengkel dengan Tuhan Yesus. Karena orang zelot punya paham. Bantulah Allah untuk membantumu. Kalau kau ingin ditolong Allah, tolonglah dia. Caranya bagaimana menolong Allah? Kalau kau mau merdeka, berjuanglah, bunuh musuhmu. Maka Allah akan menolongmu merdeka. Itu zelot. Sama mereka orang Yahudi dari kelompok zelot.
Mereka mempunyai paham seperti itu. Maka mereka benci dengan Yesus. Orang-orang Israel yang terpuruk sudah rasa dihina, benci banget dengan Yesus. Lalu dia bilang, berilah pada Allah yang kau beri pada Allah, beri pada Kaisar apa yang kau beri kepada Kaisar. Tanpa sepertinya Yesus melegalitas penjajahan. Mereka jengkel dengan Yesus. Tidak ada yang tertarik. Yesus tidak seperti Daud, bapa leluhur mereka yang hebat itu. Ahli perang itu. Mereka tidak peduli kisah hidup Daud yang lainnya. Mereka hanya mau tahu kemerdekaan fisikly. Padahal Yesus datang membawa kemerdekaan lebih dari fisikmu. Tapi seluruh totali kehidupanmu. Sehingga engkau merdeka dari dosa itu. Orang yang merdeka dari dosa adalah orang yang hidup dalam kasih Tuhan. Dan orang yang hidup di dalam kasih Tuhan, di penjara pun dia akan menyanyi. Siapa yang bisa menyakiti fisik orang yang percaya? Itu sebab Rasul dicambuk, disesap pakai rotan. Mereka bergembira. Sekarang mereka bergembira karena boleh merasakan penderitaan karena Kristus Tuhannya. Itu dicatat kisah Rasul. Maka kemerdekaan sejati lebih dari apa yang bisa kita mengerti. Tapi ditolak. Karena tidak cocok dengan kriteria yang manusia ingini. Ditunggu tapi ditolak. Saudara-saudara, Kristus bukan ahli perang yang menusuk orang ke sana kemari. Dia orang yang penuh kasih sayang. Raja damai. Israel salah menerjemahkan merdeka. Karena merdeka yang Yesus bawa tidak identik dengan yang mereka mau. Yesus berkata, kebenaranlah yang akan memerdekakan kamu. Israel tidak suka itu. Dan akhirnya saudara, bagaimana di hidup kita? Apakah kita juga tidak sama dengan orang Israel? Dan saya pikir disinilah kita perlu hati-hati. Karena seringkali dalam hidup kita pun kita memohon pada Allah, meminta kepada Tuhan. Tetapi kita meminta dengan kriteria yang kita mau. Itu kejahatan kita. Tuhan saya mau A, B, C, D, F, G. Seperti yang saya mau. Maukah kita Tuhan melakukan apa yang dia mau dalam hidup kita? Kalau kita bilang kita mau, kemungkinan paling besar kita pendusta ya. Karena memang sebetulnya kita nggak suka cara dia. Kalau saya mau jujur, saya juga nggak suka. Kalau saya ditaruh dalam posisi oleh Tuhan untuk boleh melayani dia lalu pergi ke daerah. Tapi kesehatan tidak meng-backupnya. Bagi saya juga rasanya, kok mesti begitu? Saya maunya yang lebih segar lah, lebih sehat. Jadi saya bisa lari sana sini. Itu pikirku, itu mauku. Nah oleh karena itu ketika dia mau berbeda, tidak cocok. Itu sebab saudara-saudara, kalau kita berpikir, ya terserah Tuhan, Tuhan mau apa. Kalau memang bisa itu indah. Indah sekali. Tapi kita enggak di situ. Itu sebab kalau orang berdoa, Tuhan sembuhkan aku dari sakitku. Kalau enggak sembuh-sembuh, dia akan pergi ke alternatif. Lalu ditanya, dia kecewa tidak lagi akan datang ke gereja. Buat apa? Tidak cocok dengan apa yang aku minta. Sakitku enggak disembuhkannya. Kalau aku miskin, aku minta mau menjadi kaya. Tapi ternyata tetap miskin. Maka orang akan marah. Mereka pergi ke Gunung Kawi sana. Atau mereka membangun berbagai teori untuk mereka bisa kaya raya. Mereka tidak peduli lagi dengan Allah. Saya harap saudara-saudara, kita adalah orang yang terus bergantung pada dia. Percayalah, apalah sulitnya Tuhan membuat kita kaya. Dunia ini punya dia. Cukup satu matahari, satu bintang yang jumlahnya miliaran triliunan itu di atas langit sana. Satu saja dikasih sama kita, udah kaya kita. Dan jumlah itu lebih dari jumlah penduduk bumi ini untuk dia bagi satu-satu. Tetapi kalau kau tidak kaya, kenapa kau harus marah? Maka berbahagialah janda miskin itu, karena dia mengerti kebenaran. Bukan kaya yang membuat kita melayani, tapi kesukaan karena Tuhan. Kekayaan hanya alat yang bisa kita tunggangi, budak yang bisa kita perintahkan. Sehingga dengan kekayaan kita bisa berbuat kebenaran di dalam kehidupan ini. Kepintaran hanya budak yang bisa kita taklukkan. Yang harus kita kembalikan kepada Tuhan kita itu. Dan itulah hidup yang sesungguhnya saudara-saudaraku.
Karena itu yuk kita pacu supaya hidup kita menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Jangan pernah marah dengan hidup ini kalau kau percaya kepada Tuhan. Jangan pernah marah dengan apa yang peristiwa terjadi dalam diri. Kenapa gini, kenapa? Itulah bagian pembentukan di dalam hari-harimu. Tuhan menyayangimu. Bukankah kita berdoa, Tuhan tolong aku, bentuk aku menjadi seperti yang kau mau. Nah Tuhan bentuk kita. Tapi caranya kita tidak mau. Kita nggak bisa pesan. Karena kalau kita bisa pesan, artinya kita cuma mau mengatakan Tuhan lebih bodoh dari kita. Kita lebih ngerti dari dia. Maka dia harus belajar pada kita. Itu sebab dia berkata dalam doa Bapa kami sebelumnya. Jangan kau berdoa seperti orang kafir yang bertele-tele itu. Yang dia pikir kalau banyak kalimatnya lalu mengertilah surga itu. Kau pikir Allahmu bodoh kah? Dan seringkali kita perlakukan Allah memang seperti orang bodoh. Yuk kita belajar. Supaya hidup kita itulah doa kita yang harum itu. Indah ya. Sehingga dengan demikian saudara kita bisa menjalani hari-hari kita berkelahi di tengah pergumulan pertandingan zaman ini. Tiap kali saya tambah usia yang saya pikir cuma satu. Kira-kira saya masih sisa berapa lagi ya. Maka saya uber-uberan mengerjakan pekerjaan yang masih Tuhan percayakan. Nah. Yuk sama-sama kita melakoni itu dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian kita bergairah di dalam hidup kita menjalani apa yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan. Nah kalau kita melayani, mari kita melayani. Dengan melihat apa yang Tuhan sudah berikan. Dan menatap apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Sebagai seorang pendeta, di depan kalian dan saya akan berkata, saya tidak akan pernah mau berhenti belajar. Saya akan berusaha mengerti Alkitab lebih dalam. Saya tiap khotbah saya buat outline kalau spesifik. Habis ini saya buang. Dulu saya simpan. Lalu saya ulang lagi khotbah keren. Sekarang saya buang. Habis itu kayak persiapan lagi, saya belajar lagi. Akhirnya saya bersyukur pada Tuhan. Banyak hal yang didapatkan. Risikonya apa? Capek. Kita kelas kalau ikut yang masing-masing ikut PA. Kalian ikut satu kitab enak. Saya berapa kelas PA, berapa kitab. Saya ada yang 2-3 kali, tapi suka tidak suka. Saya mesti baca terus dan persiapkan terus. Ada banyak pertanyaan yang tidak selalu bisa kita duga. 2 tempat pasti pertanyaan yang berbeda. Capek, lebih enak khotbah. Nggak ada yang nanya, selesai, amin. Paling kalian berdebat sendiri, kok khotbahnya gini, kok khotbahnya gitu, maklumlah. Namanya jemaat kan sering lebih pintar dari pendetanya. Ya. Gampang kan kalau khotbah selesai amin pulang. Ya, apalagi kalau cuma bikin lucu. Tinggal beli ya buku-buku kumpulan lawak rohani, ada itu. Kamu tinggal beli, kocap aja situ sudah. 15 kau taruh situ orang ketawa dari awal sampai akhir. Dan terakhir kau yang diketawain. Karena enggak ada bobotnya. Kan enggak begitu toh? Yuk pelayanan baik-baik. Saya selalu kagum sama orang cacat tapi nggak berhenti terus cari cara. Siapa itu yang dari Australia namanya saya lupa. Yang tangannya nggak ada, kakinya nggak ada. Wah, siapa namanya? Nick ya. Wah semangat hebatnya. Tapi kita ini lengkap semuanya, leletnya setengah mati. Terus cita-citanya mau jadi orang kaya pula lagi. Allah, sudah malas kau. Belajar nggak mau kerja keras. Mau cita-cita jadi orang kaya, Tuhan pakailah aku sebagai orang kaya yang murah hati. Ya iyalah. Aneh kita ini. Ayo udahlah Tuhan kasih apa sama kamu, bertanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab di khotbah saya. Kadang-kadang jujur saja saudara. Ya. Saya pikir kalau saya berlatihan nyanyi ya, saya juga nyanyi bisa kok. Ya. Cuma saya pikir kalau saya mau latihan, waduh, waktuku habis nanti ini. Saya mesti mikir nih, mana waktu saya mesti paling banyak. Ya. Karena anak saya merit ya saya nyanyi. Nah, udah perlu satu, ya latihan satu itu aja udah. Selesai sudah. Karena saya sudah jatuh cinta sama Papua, saya nyanyilah kulit hitam keriting rambut ya. Udah saya hafal, satu cukup. Saya sadar betul ada talent yang bisa diatur. Tinggal merapikan tekniknya. Cuma memang saya harus lebih fokus ke sini. Itu the second priority, third priority ke bawah lah. Tapi yang paduan suara please, itu first priority ya. Latihanlah kalian.
Saya senang ketika orang berpikir Tuhan ini yang bisa kuberikan. Pada waktu satu paduan suara yang pernah juara dunia, dilatih oleh seorang anak dari lulusan Akademi Seni Rupa, seni musik yang di Jogja ya. Ini anak S1 dia, dan jago dia. Memang khusus melatih, dia latih anak-anak. Itu anak-anak dia bilang, Pak, mana ada pernah sih orang Jawa juara paduan suara. Paduan suara itu ya Ambon, Batak ya. Itu kan anugerah yang turun dari surga sana itu. Jahat-jahat pun bisa nyanyi kurang lebih kan. Orang Jawa mana ada, ini anak-anak Klaten. Yang hebatnya itu dari SD sampai SMA. Dia latih, waduh, wih, saya sampai bengong lihat itu bro. Kali itu saya melihat. Ya, pada waktu itu Pak Darpito masih Pangdam, dia menjadi pembina untuk anak-anak ini. Pak, ini anak-anak luar biasa Pak. It's good. Dan mereka dapat sahabat juara 2 apa juara 3 dunia. Paduan suara. Wah, nyanyinya keren luar biasa. Waduh, terus saya tanya gimana latihannya? Waduh, kami latihan terus Pak. Jadi anak-anak diatur jam sekolah apa dan latihan. Bagus ya latihannya. Ya, kalau kita kan latihannya hati-hati ya. Kadang-kadang iya, kadang-kadang enggak. Ngeliatlah jatuh apa enggak. Hati-hati sekali. Ayo kita latihan kayak mereka. Keren, bagus. Bukan soal saya bagus. Bukan soal saya hebat nyanyi. Tapi betul, God ini yang bisa aku berikan. Saya enggak yakin kalian sudah memberikan 100%. Talent itu banyak. Saya selalu keras sama anak-anak saya, apalagi Keisha ini. Kalau Tuhan kasih talenta, harus tanggung jawab. Itu saya. Kalau enggak menyesal kau mati nanti. Ya, kursi yang Tuhan sediakan enggak boleh kau duduk gitu. Sebelah sini kau. Di mana itu? Di kaki kursi itu. Ku kasih 10, kau pakai 3, Tuhan marah. Pakailah dan Tuhan tambahkan. Saya akan berdiri berkata, saya tidak pernah membayangkan apa saya yang mengerti. Sejujur-jujurnya. Saya bisa terkagum-kagum dengan apa yang saya, kok bisa aku tahu ya? Kok bisa aku tahu? Dan aku sadar itulah kasih karunia. Dan saya akan berdiri di depan banyak orang dan tidak takut. Saya tidak pernah sekolah pendidikan. Tuhan tolong kita bikin sekolah luar biasa. Saya tidak pernah sekolah jurnalis. Tuhan tolong kita bicara di media. Ya. Dan saya percaya Tuhan berkati kalian dengan banyak hal. Pertanyaannya, kalian persembahkan pada dia atau tidak. Jangan-jangan sampai engkau diberi talenta, tapi kau tolak dengan cara tidak menghargainya. Kau tolak dengan cara tidak mengembalikannya untuk kemuliaan Tuhan itu. Yuk kita berpikir itu baik-baik. Kita lakoni itu baik-baik. Supaya hidup kita itu jadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Ditunggu, tapi ditolak. Semoga bukan kita. Kita rindu, kita menunggu. Tuhan memberi, kita beraksi. Itulah harusnya hidup kita. Sehingga Natal itu hidup dalam kehidupan kita. Tuhan tolong saudara, Tuhan pimpin saudara. Supaya kita jangan terjebak menjadi orang Kristen yang beribadah rutin. Tapi kualitas kehidupan kita berjalan turun. Hati-hati ya. Bagaimana engkau tahu Pak? Gampang, tanya orang lain di sekitarmu. Apa kata mereka tentang kau? Ya. Tanya orang lain di sekitarmu. Apa kata mereka tentang kau? Jangan berharap semua akan bilang baik. Tapi kalau ada 10 bilang baik, 90 bilang kau oke, maka tahulah kau yang 10 itu orang buta. Dan tidak perlu kau marah. Karena kau pun bisa disate dalam hidup ini. Mari kita jalani hari-hari kita. Mari kita hidup seperti apa yang Tuhan mau. Menunggu dan menerimanya. Tuhan menolong kita.